Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 materi Sistem Ekonomi dalam Islam, izin untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama, Izin menjawab pertanyaan dari Aulia Ainun. Pertanyaannya pada slide PPT mengenai perbedaan ekonomi Islam dan konvensional disebutkan bahwa ekonomi Islam itu menolak yang namanya gharar, tapi di dunia sekarang bisnis seperti startup, investasi online atau jual beli di internet memang tidak bisa dipungkiri selalu ada risiko. Jadi sebenarnya ekonomi Islam itu harus bersikap bagaimana, sampai batas mana risiko masih dibilang wajar dan kapan risiko itu sudah termasuk gharar yang dilarang. Jadi jawabannya, dalam ekonomi Islam, larangan gharar bukan berarti melarang resiko. Dunia bisnis modern kan seperti startup, investasi online hingga jual beli digital dan memang selalu mengandung ketidakpastian. Tetapi fikih membedakan secara tegas antara resiko yang wajar dan ketidakpastian yang merusak akad. Nah, resiko yang wajar tetap diperbolehkan itu seperti objek transaksinya jelas, harga dan mekanisme pembayaran jelas, hak dan kewajiban para pihak transparan jelas, informasi diberikan secara jujur. Nah, gharar muncul ketika inti akadnya tidak jelas, seperti barang tidak diketahui bentuk, jenis, atau kualitasnya. Dan yang kedua, penjual tidak memiliki barang. Yang ketiga, harga atau waktu penyerahan tidak jelas. Keempat, kontrak sangat spekulatif dan mirip perjudian. Dan yang terakhir, informasi penting disembunyikan. Nah, batas kemudahan atau wajar di dunia modern itu seperti kayak adanya transparansi penuh, aset atau objek transaksi yang nyata dan diketahui, resiko bisa dipahami dan bisa dihitung, kerugian atau keuntungan berasal dari aktivitas ekonomi yang real atau nyata. Contohnya itu kayak marketplace, kayak kan setiap barang itu pastinya ada halal jika ada deskripsi di kayak produknya. Tapi goror bila menjual kayak mystery box. Jadi kita belum tahu isinya apa gitu. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Eh, saya izin menjawab pertanyaan dari Dila. Pertanyaannya itu di PPT tadi ada pembahasan tentang tujuan ekonomi Islam yang menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek material dan spiritual dalam kehidupan manusia. Nah, pertanyaannya, menurut kalian gimana sih caranya ekonomi Islam menjaga keseimbangan antara kebutuhan materi dan kebutuhan spiritual manusia? Jadi, menurut kelompok kami ada beberapa cara untuk menjaga keseimbangan ekonomi antara kebutuhan materi dan juga kebutuhan spiritual. Cara yang pertama itu adalah aturan halal dan haram dalam aktivitas ekonomi. Jadi Islam itu memberi batasan orang mencari rezeki dari jalur yang benar, seperti tidak boleh riba, tidak menipu, dan tidak boleh menjual barang-barang yang haram. Tujuannya itu bukan untuk nyusahin, tapi supaya kita tidak menjadikan orang lain atau menurunkan kualitas akhlak. Yang kedua itu distribusi kekayaan melalui zakat, sedekah, dan wakaf. Jadi melalui zakat dan sedekah, harta tidak menumpuk di satu orang saja. Jadi orang yang mempunyai rezeki lebih itu membantu orang yang kekurangan. Jadi kebutuhan materi masyarakat itu lebih merata. Cara yang ketiga yaitu ada etika bisnis dan kejujuran dalam transaksi. Bisnis itu tujuan boleh mencari untung, tapi caranya itu harus bersih. Contohnya seperti tidak mengurangi takaran beras, timbangan secara sengaja, takaran berat timbangan secara sengaja, tidak menaikkan harga seenaknya, dan tidak boleh memanipulasi. Eh, Cara yang keempat itu kerja sebagai ibadah dan aktivitas supaya bernilai spiritual. Di dalam ekonomi Islam itu, kerja itu bukan hanya soal gaji. Kalau niatnya itu benar dan cara kerjanya itu halal, dihitungnya itu ibadah. Jadi pas kita cari uang, sebenarnya kita ngejalanin nilai-nilai uang itu dapat rezekinya dapat, nilai ibadah juga dapat gitu. Sekian. selanjutnya pertanyaan ketiga, pertanyaannya Keisha. Pertanyaan mana sumber-sumber hukum ekonomi Islam tetap relevan dalam menghadapi masalah ekonomi modern yang tidak dijelaskan secara langsung dalam teks klasik?
Jawabannya, sumber-sumber hukum ekonomi Islam tetap relevan untuk menghadapi masalah ekonomi modern karena ajarannya tidak hanya berisi aturan yang sudah jadi, tetapi juga prinsip dasar yang bisa diterapkan pada situasi baru. Alasannya yang pertama, Al-Quran dan hadis mengandung nilai dasar. Walaupun tidak menjelaskan semua bentuk transaksi modern seperti e-commerce atau vintage, Al-Quran dan hadis sudah memberikan prinsip utama seperti keadilan, kejujuran, larangan riba, dan larangan penipuan. Nilai-nilai ini bisa diterapkan pada sistem ekonomi apapun. Yang kedua, ijtihad membuat hukum Islam fleksibel. Ulama menggunakan ijtihad atau usaha berpikir mendalam ketika tidak ada aturan langsung dalam teks klasik. Dari sinilah lahir fatwa dan hukum mengenai masalah ekonomi baru. Misalnya akad untuk bank syariah, asuransi syariah, dan investasi modern. Yang ketiga, alat-alat penetapan hukum Islam bersifat berkembang. Konsep seperti kias atau analogi, ijma atau kesepakatan ulama, dan maslahah atau kemaslahatan umum memungkinkan hukum Islam menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai dasarnya. Jadi, hukum ekonomi Islam tetap relevan karena bersifat prinsipil tetapi fleksibel, sehingga bisa diterapkan pada masalah ekonomi modern selama tetap sesuai dengan nilai keadilan dan kemaslahatan. Selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari Nailah. Pertanyaannya, apa dampak dari pelanggaran riba atau bunga dalam ekonomi Islam terhadap perkembangan industri keuangan modern? Dan bagaimana solusi alternatifnya jika ada cara lain seperti sistem bagi hasil seperti yang berlaku di bank syariah? Dampaknya itu ada yang pertama, mendorong lahirnya sistem keuangan alternatif atau keuangan syariah. Karena bunga dilarang, dunia Islam mengembangkan instrumen keuangan yang baru yang tidak menggunakan bunga seperti akad murabahah, musyarakah, mudarabah, ijrah, dan lain-lain. Ini membuat industri keuangan menjadi lebih beragam, tidak hanya bunga-bunga, tetapi juga bank syariah dan pasar modal syariah. Selanjutnya, dampaknya itu ada mengubah sumber keuntungan lembaga keuangan. Bank konvensional mendapat keuntungan dari selisih bunga atau interest margin karena ini tidak boleh dalam Islam. Bank syariah harus mencari keuntungan dari margin, jual beli murah bahah, sewa atau ijrah, fee based income atau ujrah, investasi bersama atau masyarakat dan mudarabah. Selanjutnya, ada dampak meningkatkan stabilitas atau lebih kecil spekulasinya. Larangan riba biasanya mengikuti larangan goror atau ketidakjelasan dan maisir atau judi. Akibatnya, industri keuangan syariah cenderung lebih konservatif dan stabil dibanding sistem berbasis utang yang mudah memicu kritis. Pertanyaan selanjutnya kan solusi alternatif selain bagi hasil. Nah, solusinya tuh yang pertama ada murabahah. Ini tuh jual beli margin. Bank itu akan membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah lalu akan menjualnya kembali dengan mempertimbangkan margin atau keuntungan yang tetap. Selanjutnya, ijrah. Mirip seperti sewa beli, bank membeli aset lalu menyewanya kepada nasabah dengan biaya yang sudah ditentukan oleh bank tersebut. Selanjutnya, salam dan istisna atau pesanan. Cocok untuk setor produksi. Salam itu artinya pembayaran di muka, barang diserahkan kemudian dipakai untuk pertanian. Istisna adalah produksi sesuai pesanan, dipakai untuk manufaktur dan konstruksi. Selanjutnya ada suku atau obligasi syariah, alternatif pengganti obligasi berbunga. Suku
mewakili kepemilikan aset atau proyek, bukan utang berbunga. Investor mendapatkan imbalan dari hasil aset, bukan bunga, diterima oleh pemerintah, perusahaan besar, atau proyek infrastruktur. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Meva Wulandari. Dalam sumber hukum ekonomi Islam, yaitu as-sunnah atau hadis, itu menekankan kejujuran dalam berdagang, melarang penipuan dan monopoli. Dalam perdagangan, pedagang barang itu kadang bukan untuk kejahatan, tetapi untuk menjaga stok dan menghindari kerugian. Jelaskan perbedaan antara manajemen persediaan dengan penimbunan yang dilarang dan berikan contohnya. Oke, jadi perbedaan antara manajemen persediaan dengan penimbunan atau ihtikar yaitu kalau manajemen persediaan itu menurut saya dan beberapa sumber yang udah saya cari itu bahwa manajemen risiko itu tuh sendiri adalah menyimpan barang secukupnya untuk kebutuhan usaha agar tidak kehabisan stok. Adapun tujuannya yaitu untuk kelancaran bisnis dan bukan untuk merugikan orang lain. Nah, contohnya apa? Contohnya yaitu seperti toko sembako yang menyimpan 20 karung beras untuk stok 2 minggu agar tidak sering bolak-balik dalam kulakan. Nah, ini tuh hal yang wajar dan halal atau diperbolehkan. Beda lagi jika penimbunan atau ikhtikar. Nah, untuk penimbunan atau ikhtikar itu tuh diharamkan atau tidak diperbolehkan. Penimbunan sendiri diartikan sebagai sengaja menyembunyikan barang agar langka lalu dijualnya agar harganya lebih naik. Nah, dapat digarisbawahi dengan tujuan untuk mencari keuntungan berlebihan dengan membuat orang lain itu kesulitan. Contohnya apa? Contohnya nih, pedagang menyimpan 100 karung beras saat masyarakat sedang butuh, menahan barang sampai harga itu tuh naik. Nah, ini tuh merupakan contoh perbuatan yang merugikan bagi banyak orang dan diharamkan dalam sistem ekonomi Islam begitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa apa? Bahwa manajemen persediaan itu menyimpan cukup untuk kebutuhan usaha itu sendiri dan diperbolehkan atau halal. Sedangkan penimbunan itu menyimpan berlebihan untuk membuat harga naik dan merugikan banyak masyarakat. Nah, untuk penimbunan sendiri itu tidak diperbolehkan atau diharamkan. Gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dela Ahya Sabila Rohmat dengan pertanyaannya itu ketika Islam melarang riba karena dianggap merusak keadilan ekonomi, bagaimana kita menjelaskan kenyataan bahwa masyarakat Indonesia justru sangat bergantung pada pinjaman berbunga tinggi, termasuk pinjol ilegal? Apakah ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi modern mendorong masyarakat meninggalkan prinsip ekonomi Islam tanpa mereka sadari? Jadi, Islam kan memang melarang riba karena kan merusak keadilan ekonomi. Tetapi banyak masyarakat Indonesia itu tetap tergantung pada pinjaman berbunga tinggi, seperti pinjol ilegal. Hal ini itu terjadi bukan karena mereka ingin meninggalkan prinsip Islam, karena mereka itu ingin memenuhi kebutuhan yang mendesak dan sulitnya akses ke pinjaman yang lebih adil. Nah, sistem ekonomi modern itu lebih mengutamakan bunga, proses cepat, dan kemudahan teknologi. Sehingga tanpa disadari, masyarakat itu terbawa arus dan menganggap bahwa riba itu sebagai hal biasa. Kurangnya edukasi tentang riba dan minimnya pilihan pembiayaan syariah yang membuat mereka itu makin tergantung nih pada pinjaman tidak etis. Jadi, bisa dikatakan bahwa sistem ekonomi modern itu memang mendorong masyarakat menjauh dari prinsip ekonomi Islam, tapi bukan karena pilihan, karena tetapi juga karena keadaan dan keterbatasannya alternatif yang sesuai syariah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Tias. Pertanyaannya, bagaimana cara lembaga keuangan syariah tetap bisa berjalan dengan baik tanpa ikut-ikutan bunga, apalagi harus bersaing dengan bank konvensional yang memakai bunga lebih dulu? Apakah sistem bagi hasil benar-benar bisa menggantikan fungsi bunga secara penuh? Baik, untuk jawabannya, sistem hasil bagi hasil itu bisa menggantikan, namun juga bisa tidak menggantikan. Secara teori itu bisa. Jadi, kenapa secara teori bisa? Karena semua fungsi bunga ada gantinya dalam ekonomi Islam. Untung diganti bagi hasil. Orang yang ingin cicilan tetap diganti dengan murabahah atau jual beli margin. Orang ingin sewa barang diganti dengan ijrah atau sewa. Bank ingin keuntungan dibagi dengan margin, fee, sewa bagi hasil. Jadi secara konsep itu bunga itu tidak wajib adat. Semua kebutuhan bisa diganti dengan akad syariah. Namun, kenapa tidak bisa menggantikan bunga 100%? Karena yang pertama itu untuk bagi hasil, bank harus tahu pasti untung rugi usaha nasabah. Tetapi banyak orang atau UMKM tidak punya laporan keuangan. Jadi sulit untuk menghitung bagi hasil. Yang kedua itu bagi hasil membuat angsuran berubah-ubah. Kadang untung besar, bayar banyak kan. Kalau kadang juga untung kecil, jadi bayar kecil. Yang ketiga, memantau usaha itu mahal dan ribet. Bank harus sering cek usaha nasabah ini butuh waktu dan tenaga. Selanjutnya, dunia keuangan modern masih memakai bunga. Misalnya tuh bank sentral memakai suku bunga obligasi berbunga, kredit perusahaan bunga. Karena itu, bank syariah pakai kombinasi akad bukan hanya bagi hasil saja. Contohnya tuh murabahah untuk cicilan tetap, ijrah untuk sewa, bagi hasil untuk usaha, fee untuk layanan. Jadi bank syariah tetap bisa berjalan tanpa bunga, tetapi tidak bergantung hanya pada satu sistem. Selanjutnya akan dijelaskan. Pertanyaan ke-8 pertanyaan ini, yaitu pertanyaannya, sekarang ini layanan pay later lagi rame banget dipakai orang, apalagi karena kelihatan praktis dan bisa beli dulu bayar nanti. Tapi banyak layanan pay later ternyata diam-diam mengasih bunga atau biaya tambahan. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap maraknya pay later yang mengenakan bunga terselubung? Analisislah apakah pay later bisa dibuat sesuai syariah dan apa dampaknya bagi perilaku konsumtif masyarakat. Jadi jawabannya itu, dalam ekonomi Islam, layanan pay later yang mengenakan bunga atau denda keterlambatan dinyatakan haram karena termasuk riba. Tambahan biaya atas pokok pinjaman maupun denda keterlambatan adalah bentuk riba yang dilarang dalam Al-Quran dan hadis. Selain riba, sebagian layanan pay later juga mengandung gharar atau ketidakjelasan akad dan menimbulkan keuntungan sepihak sehingga melanggar prinsip keadilan dalam transaksi syariah. Bisakah paylater sesuai syariah? Ya, paylater dapat dibuat sesuai syariah jika memenuhi ketentuan berikut. Yang pertama, menggunakan akad jual beli atau murabahah, bukan pinjaman uang. Yang kedua, tidak ada bunga dan denda keterlambatan. Yang ketiga, biaya administrasi tetap transparan dan bukan presentasi. Presentase. Yang keempat, akad harus jelas. Harga total, tempo, dan ketentuan disepakati sejak awal. DSN-MUI menegaskan bahwa pay later hanya boleh dilakukan dengan akad syariah yang benar. Selanjutnya, dampak pay later bagi perilaku masyarakat. Pay later konvensional membawa dampak negatif seperti mendorong perilaku konsumtif, terutama kebutuhan tersier, membuat pengguna mudah terjebak hutang akibat bunga dan denda, menyebabkan ketidakstabilan finansial individu atau keluarga, meningkatkan ketergantungan pada transaksi ribawi, melemahkan ekonomi berbasis syariah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Karamina Putri Paulika. Negara memiliki peran penting dalam sistem ekonomi Islam untuk menjamin kesejahteraan dan menjaga dan mencegah ketidakadilan. Tetapi praktek pemerintah di banyak negara muslim sering menghadapi korupsi dan model tata kelola seperti apa yang paling realistis untuk mengimplementasikan peran negara sesuai prinsip ekonomi Islam. Menurut kami, model tata kelola yang paling realistis untuk kasus tersebut dan sesuai prinsip ekonomi Islam yaitu adalah good governance syariah, yaitu negara yang adil, transparan, mengatur seperlunya, memperkuat pengawasan, dan menggabungkan instrumen fiskal Islam dengan teknologi modern untuk mencegah korupsi. Nah, model ini realistis, tidak utopis, dan bisa diterapkan di negara modern tanpa mengganggu sistem ekonomi yang sudah ada. Terima kasih. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Syifa Nur Aini. Jadi pertanyaan intinya itu kan di PPT dijelaskan tentang prinsip takiyah. Nah, jika prinsip takiyah ini bertujuan untuk menyucikan harta, bagaimana sih prinsip ini dapat menjadi solusi terhadap fenomena korupsi, riba, dan praktik ekonomi tidak aktif lainnya. Nah, jadi kan kita udah tahu nih di prinsip takiyah itu kan berarti penyucian harta dan perilaku dalam ekonomi. Nah, jika diterapkan, prinsip ini dapat membantu mengurangi korupsi, riba, dan praktik tidak etis di Indonesia. Contohnya, yang pertama, itu bisa mendorong kejujuran. Yang kedua, itu bisa menjauhi riba, karena kan riba itu kan dianggap merugikan orang lain. Prinsip ini tuh bisa mendorong penggunaan sistem keuangan itu yang adil dan seperti bagi hasil seperti itu. Dan yang ketiga itu menumbuhkan tanggung jawab. Yang keempat, menguatkan kepedulian sosial. Dan yang kelima itu menciptakan ekonomi yang sehat. Nah, jika diterapkan di tingkat individu dan lembaga, prinsip ini tuh bisa mendorong sistem ekonomi yang lebih bebas pangan. Nah, jadi kalau itu yang telah saya jelaskan, prinsip ini tuh bisa memberikan harta dan perilaku. Jika prinsip ini dijalankan, ekonomi Indonesia itu bisa menjadi lebih jujur dan etis, sehingga korupsi dan praktik merugikan lainnya itu dapat berkurang. Seperti itu, teman-teman. Sudah cukup? Oke, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.